Hey friends, pasti pada kangen sama Pupu nih. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Juni jam 10:25 ya. Dan di video kali ini aku pengen sharing sama kalian tentang keseharianku menjaga mamaku yang sedang sakit. Hah, emang mamanya Kak Arvin sakit apa? Well, sebenarnya aku nggak pernah mengekspos ini ke publik ya teman-teman. Tapi aku pernah upload foto ke Instagram, itu pun 4 bulan setelah kita pertama kali mengalami kejadian ini gitu loh. My mom is having a cancer. It is called acute myeloid leukemia atau leukemia myeloid akut, atau bahasa non-medisnya adalah kanker sel darah putih. Waduh, kalau dengar kanker itu kan udah kayak ngeri banget gitu kan. Kita sekeluarga juga sempet nangis-nangisan gitu sih waktu awal-awal tahu gitu loh. By the way, ini aku selalu pakai masker dalam ruangan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kanker darah itu kan harus serba steril ya. Jadi harus pakai masker terus. Aku buka kalau misalkan pengen mandi, pengen makan, pengen tidur doang sih. Tapi selebihnya pakai. So, you guys wanna see my mom? Ada di balik tirai ini ya. Mamaku juga udah nggak in frame di video lebih dari 6 bulan kayaknya sih. Let's go! Mana mama? Ah, iya. Tidur. Padahal belum nyampe 2 menit aku ngomong, masih bangun. Udah tidur aja sekarang. Ntar kita ngeliat ke mama kalau udah bangun ya. Oke, jadi sekarang sebenarnya aku pengen ngajak kalian tur kamarnya, tapi berhubung mamaku tidur jadi nanti aja. Gimana kalau kita makan dulu? Ini makanannya udah disiapin dari 2 jam lalu sebenarnya, cuma karena aku nungguin pengen syuting video gitu kan, ya jangan dimakan dulu. Jadi langsung aja. Sekarang kita pengen makan, oke? Jadi sarapan pagi hari ini kita ada nasi hijau. Tadi aku udah cuil sedikit, ternyata ini adalah nasi uduk. Ada bakso, tuh ya, tempe orek, serta ada lalapannya yaitu ketimun dan daun kemangi yang sudah tentu Koko Arvin tidak suka. Selamat makan. Kurang satu hal. Kurang satu, coba tebak apa? Ya benar, kerupuk. Ini kalau ada kerupuk lebih enak lagi sih. Ini kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya kita tuh udah ngalamin ini dari bulan Desember ya teman-teman. Sebelum aku pergi ke Jogja gitu loh. Cuma ya kita pergi ke rumah sakit terdekat dulu dekat rumah gitu kan. Sampai akhirnya kok si mama tambah parah gitu. Kita pindah-pindah ke rumah sakit beberapa kali. Terus pas bulan Februari, aku lupa Februari awal atau Februari pertengahan, baru kita dapat hasil kalau mama terdiagnose cancer. Yang namanya kanker gitu kan ngeri banget kedengarannya. Jadi kita sekeluarga nangis gitu loh. Sebenarnya kalau orang kena penyakit kanker itu kan identik pengobatannya kemoterapi ya. Tapi pas kita sampai ke rumah sakit ini, dokternya itu nggak menyarankan mama untuk dilakukan pengobatan kemoterapi. Kenapa? Karena mama itu kan udah 55 tahun ke atas. Kalau misalkan kemo, takutnya ngek karena nggak kuat. Jadi akhirnya dokter menyarankan untuk terapi, sama-sama untuk membunuh sel kanker juga gitu kan. Cuma bedanya ini lebih ramah untuk yang seusia mama. Namanya itu adalah AMH ya. Kalian bisa cek sendiri di sini, ntar aku kasih deskripsinya. Dan syukurnya ini udah bulan kedua mama ikut terapi AMH ya. Jadi 1 bulan itu 5 hari. Nah, 1 hari itu sekitar 2-3 jam. Nah, itu bunyi. Itu artinya mama mau mulai terapi kedua hari ke-3. Kita ketemu nanti ya, aku pengen makan dulu. Oke? Oke. Oke, jadi aku udah selesai makan, dan seperti yang kalian dengar tadi gitu kan, ada bunyi tulilit-tulilit ya. Itu pertanda kalau mama udah harus injeksi obat kansernya. Dan ini mama udah bangun, bukan aku bangunin ya, tapi karena memang harus bangun gitu loh, karena mau injeksi obat. Halo mama. Halo, Mama Arvin di sini. Gimana kabarnya mama? Baik sekali. Kayaknya penikmat karyaku udah nggak ketemu mama sekitar 6 bulan lebih ya. Oh, enggak lah, 1 tahun lebih. 1 tahun? Adalah 1 tahun lebih. Kayaknya mama terkesan seperti baik-baik saja ya. Iya, setiap orang juga bilangnya begitu. Bahkan ada yang bilang begini,
sakit kok gemuk katanya, sakitnya mana gitu. Ada resepnya, sukacita. Widih, sukacita. Ya. Berat banget resepnya. Ya, kalaupun kita sakit jangan terpuruk. Masa duka nggak usah lama-lama. Kalau ketahuan sakit kita shock itu wajar. Nangislah sepuasnya. Ya cukuplah 2 minggu, 3 minggu selesai. Lalu sekarang hadapi. Yang terutama berdoa, minta mujizat dari Tuhan untuk kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat. Kalian mau tahu, Mama tuh satu-satunya pasien yang kayaknya paling beda dari yang lain deh. Coba tebak apa? Ya, biasa. Mama masih bawa kerjaan ke sini. Udah jadi, Tara. Wih, lucu sekali. Ini boneka wisuda, ada yang pesen loh. Walaupun sakit, berkarya jalan terus. Selama sakit Mama Arvin udah ngasilin 7 boneka. Ini boneka yang ke-8. Yang 7 udah menghasilkan duit jutaan loh. Jadi walaupun sakit tidak ada halangan untuk berkarya. Semangat. Aku the best, aku the best. The best. Tapi itulah Mama Arvin. Memang begini dari dulu Mama Arvin nggak pernah bisa diam. Melakukan suatu hal yang positif. Jadi contohlah Mama Arvin. Yes. Mantep deh. Sebenarnya kita mau geleng-geleng kepala juga nggak bisa ya, karena emang Mama kayak gini gitu loh. Bahkan banyak orang yang bilang kayak, ini Mama sakit gak sih sebenarnya? Iya, sampai kakaknya Mama Arvin yang dokter bilang gini, sakit gak sih? Sakit gak sih? Ngomong begitu. Iya, kita ya sekeluarga yang tadinya apa sih namanya, kayak gedebak-gedebuk gitu kan pas tahu Mama Tegang, kena cancer ya. gitu kan, tegang segala macam. Tapi sesudah Mama Arvin bisa terima kenyataan dan kita terus berjalan sesuai dengan petunjuk dokter, berdoa segala. Jadi Mama Arvin sendiri yang membuat mereka tenang gitu loh. Jadi papanya tenang, anak-anak semua tenang, saudara-saudara Mama Arvin juga tenang semua gitu. By the way, ini aku pengen kasih lihat sesuatu sama kalian. Coba Mama kasih lihat apa yang baru pertama kali aku lihat. Nah, nih, ini namanya PICC. Ini selang, ini di sini selang, langsung masuk ke dada. Dan ini ada 2 cabang. Nah, ini jadi obat masuk dari sini. Kalau nggak salah ya, kita orang awam, tapi yang Mama Arvin dengar itu dia langsung masuk ke pembuluh darah besar, tidak lagi melewati pembuluh darah vena. Kenapa dipasang selang seperti ini? Itu sebabnya begini nih, Mama Arvin punya vena kan halus sekali. Susah, perawat-perawat juga kesian carinya tuh sampai aduh ini halus banget gitu kan. Tusuk gagal. Kalaupun dapet itu cuma sampai 2 hari. 2 hari langsung bengkak. Nah, bengkak itu takutnya kan terjadi infeksi ya. Jadi harus pindah, tusuk lagi tempat lain. Nah, jadi akhirnya dokter menyarankan pasang PICC supaya Mama Arvin nggak usah ditusuk-tusuk lagi. PICC ini berlaku sampai 3 bulan. Tapi Mama Arvin pikir yang namanya benda asing masuk ke dalam kan bisa aja terinfeksi atau gimana ya. Jadi ambil jalan tengah, tidak sekali pakai, tidak 3 kali pakai, tapi cukup 2 kali pakai, dicabut dulu. Nanti terapi yang ketiga dan 4 baru pasang baru lagi. Dan ini dipasangnya bukan di sini, tapi di ruang bedah. Karena semua harus steril. Dibuka, masukin selang, ya, dibius lokal. Jadi waktu si dokter ngobrol sama perawat, lagi masukin dipijit, mungkin di ini kali ya. Dipijit supaya selangnya masuk gitu. Aduh. Kadang-kadang ada dosa juga, ada nyilu gitu kan. Tapi ini tangan udah dibius lokal dulu. Jadi udah selesai, cuma bilang selesai ya Bu, sekarang kita jahit. Mama Arvin pikir dijahit apanya gitu ya, kok dijahit? Nah rupanya ini pesawatnya nih, dia tuh dijahit di kulit sini. Aduh udah geli, nggak boleh. Udah. Aku nggak kuat. Aku bener gak kuat dengernya. Aduh. Begitu ceritanya. Yes. Terus coba kalian lihat di situ ada mesin. Ya, jadi obat-obatnya Mama disalurkan ke dalam mesinnya. Sebenarnya bukan disalurkan, maksudnya mesinnya ini untuk mengontrol sebagai timer gitu loh. Ntar kalau misalkan obatnya udah habis atau waktunya udah selesai, dia bakal bunyi mesinnya. Iya gitu. Ya udah Mama, selamat melanjutkan kegiatannya. Ya. Terima kasih banyak sudah berbicara kepada teman-teman penikmat karyaku. Habis ini aku pengen lanjut kasih lihat ke kalian kurang lebih ruangannya seperti apa. Iya, oke. Ini adalah kamar rumah sakit Mama.
Kami pilih kelas VVIP karena mama butuh ruangan yang luas dan harus terpisah dari pasien lain. Di sebelah kiri dari arah pintu masuk ada kaca dan wastafel. Ini biasa digunakan untuk sikat gigi dan cuci alat makan. Di sampingnya ada pintu kamar mandi. Nah, di sini tuh kamar mandinya luas, bersih, dan sudah dilengkapi dengan water heater. Keluar dari kamar mandi ada rak. Ini untuk mama taruh pakaian, barang-barang, dan lain-lain. Di bagian tengah ruangan ada kasur mama. Selain untuk makan dan istirahat, mama juga biasa mengerjakan rajutannya di kasur. Ya, maklum mamaku nggak bisa diem soalnya. Jadi apa aja dikerjain selagi masih bisa. Di samping kasur mama ada air purifier. Ini untuk menjaga kualitas udara di kamar supaya tetap bersih. Terus ada TV, ada alat buat cek tensi, ada gorden yang bisa digeser. Ini fungsinya untuk membatas kalau sewaktu-waktu ada kegiatan medis yang aku nggak boleh lihat. Ada kulkas dan dispenser juga, ada meja untuk aku kerja dan taruh-taruh barang. Terus di samping meja ada sofa panjang. Terus kok Karvin tidur di mana dong? Oh, tenang saja, bagian bawah sofanya bisa ditarik jadi tempat tidur. Ya, sejauh ini aku nyaman sih tidur di sini. FYI, ini aku lagi bantu mama untuk pegang tiang infus setiap kali mama mau masuk atau keluar dari toilet. Karena injeksi obatnya pakai mesin dan obatnya digantung di tiang yang berat, kan mamaku nggak mungkin bawa sendiri ya tiangnya. Jadi aku yang selalu bantu dorong tiangnya setiap kali mamaku pengen ke toilet. Halo, jadi sekarang ini udah jam 4 lewat 18 sore dan sekarang aku pengen makan teman-teman. Ini adalah makan siang yang aku pengen makan sore ini. Kenapa aku baru makan sekarang? Karena makan pagi tadi aku makannya agak siang, jadi makan siang ini aku makannya agak sore gitu. Sayurnya adalah bayam. Terus ada snack, ini kayak kue-kuehan gitu, aku kurang tahu. Terus buahnya ada semangka. 1, 2, 3. Di sini ada nasi, ada apa nih sesuatu yang aku nggak tahu dan pasti aku nggak suka. Terus tahu, egg roll, dan ada kuahnya. Terus aku dapat puding. Nih, puding. Kalau puding biasanya aku selalu simpan di kulkas dulu supaya dingin. Nah, biasanya kalau makanan rumah sakit itu kan ada ahli gizi ya. Jadi udah ditaker nih, makannya apa, terus lauknya apa, buahnya apa, begitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada makanan-makanan tertentu yang mamaku nggak bisa makan atau mungkin mamaku kenyang, biasanya dikasih ke aku. Salah satunya ini. Wortel tumis. Jadi penolong banget kalau misalkan ada makanan yang aku kurang bisa makan di konsumsi aku bisa ketolong sama makanan mama. Terima kasih banyak ya buat makanannya, Bunda. Lembut sekali. Karena ini makanan pasien, ini makanan penunggu pasien, jadi beda. Mama kan nggak boleh makan yang apa ya, yang terlalu keras gitu. Jadi ini wortelnya lunak banget, bener-bener lunak banget. Terus bayamnya juga dibedain. Nah, bayam aku tuh enak, tapi kalau bayam mama tuh anyep. Ya, tahunya isi oncom, nggak bisa makan. Enak banget, asli. Aku suka. Ini aku nggak tahu apa, tapi kayak bihun-bihun gitu sih. Cobain ya. Enak banget. Wah, nyesel sih dari kemarin aku kalau ngeliat ini aku malah aku diemin. By the way, mama aku udah selesai injeksi obatnya. How do you feel, Mom? Hah? How do you feel? Yang biasa aja. Biasa-biasa aja. Efek samping terapi kanker kan macam-macam ya, kayak ada mual, muntah, dan sebagainya gitu. Tapi mama aku nggak ngerasain apa-apa. Dari terapi bulan pertama sampai terapi bulan kedua ini nggak ngerasain apa-apa. Dan semoga kedepannya jangan sampai ya. Hanya orangnya semangat mulu, kadang kita bingung sebenarnya sakit atau enggak. Oke, ini aku pengen makan dulu ya. Sampai ketemu nanti malam ya. Abis ini aku pengen tidur dulu kayaknya. Kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan aku tidur. Ini sebenarnya laptop aku tuh lagi diservis tau gak? Udah selesai diservis, tapi nggak ada yang bisa ngambil keluargaku. Jadi mau nggak mau
kalau misalkan lagi momen-momen seperti ini ya tidur. Yang biasanya kita ngotak-ngotak kerjaan, main game gitu kan, jadi nggak bisa. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Sampai ketemu nanti malam ya. Aku makan dulu. Halo, selamat malam. Jadi sekarang ini udah jam 21.54 ya teman-teman. Aku tidur lumayan lama sih. Dari tadi jam 5 sampai baru bangun tuh sekitar jam 8.40 kalau nggak salah. Dan sekarang sebelum aku makan malam, ayo kita cek keadaan mami kita. Ini tadi mama sebenarnya lagi main game. Terus pas aku bilang kita cek keadaan, mama langsung makan jeruk. Enggak, sebenarnya lagi makan jeruk. Cuman tanggung nih sambil makan jeruk sambil main game gitu. Oh iya. Tapi kalau teman-teman perhatiin rambut mama tambah tipis ya? Iya, dari sebelum terapi pun udah mulai menipis karena pengaruh dari obat yang setiap hari dimakan. Dan obat itu bisa berjumlah sampai 6 ya. Tadinya ini kan kalau dilepas tuh rambutnya kayak singa. Iya, tadi itu ngembang banget loh dulu loh. Banyak banget, ini sekarang cuma segini. Tadi mama udah makan malam, aku belum karena tadi aku tidur. Jadi ya sudah. Iya, oke. Oke, tadi aku lupa bilang sama kalian kalau di kamar VVIP ini pasien itu kan dapat makan 3 kali, pagi, siang, malam. Sedangkan aku penunggu pasien itu hanya dapat 2 kali teman-teman. Kita bisa pilih entah itu pagi, siang, siang, malam atau pagi sama malam. Nah, karena aku ngikutin jadwal yang diberikan saja, jadi aku dapat makannya pagi sama siang, malamnya nggak dapet. So that's why aku dari rumah itu udah bawa beberapa makanan supaya aku tuh bisa masak di sini. Oke, ini makanannya sederhana aja sih yang aku bawa. Di sini ada bakso kuah sama ada seafood buat bikin tom yum. Terus aku juga ada bumbu tom yum yang sisa kemarin. Ini masih ada setengah ya, sayang kalau dibuang. Dan di sini kita masaknya pakai panci listrik ya teman-teman. Ini lebih simpel dan lebih ramah lingkungan karena kita tahu kita tidak mungkin dan tidak mungkin dikasih juga sama rumah sakit buat bawa kompor portable. Ya kali gitu kan, mohon maaf nih. Sebenarnya kenapa sih nggak beli makanan dari luar aja gitu? Ya aku sih juga pengen begitu ya. Tapi karena ini kanker darah, jadi selain mama yang harus bersih dan steril, aku yang jaga juga harus begitu. Pokoknya kalau misalkan yang jaga nggak sehat, nggak boleh jagain. Termasuk kayak sakit-sakit yang simpel ya, kayak misalkan batuk, pilek, atau apapun itu yang sederhana, aku nggak boleh jagain mama. Nah, maka dari itu selama 8-9 hari ini aku jagain mama, itu aku nggak boleh keluar dari kamar sama sekali. 5 hari pertama untuk mama terapi, dan 3-4 hari selanjutnya itu untuk pasca terapi. Nah, pasca terapi ini buat apa? Jadi kalau misalkan nanti mama ada gejala-gejala setelah terapi, itu bisa cepet ditangani di rumah sakit. Nah, tapi sekiranya kalau 3-4 hari ini mama udah baik-baik aja, kita boleh pulang. Di sini pulangnya bukan pulang ke rumah ya, tapi kebetulan kita sewa apartemen khusus untuk mama selama mama terapi kanker. Oke, langsung aja di sini aku pengen masak tom yumnya teman-teman ya. Karena saya sudah sangat lapar nih. Wow. Oke teman-teman, segitu aja buat video kali ini. Jadi kurang lebih keseharian aku jagain mama selama terapi ya. Seperti inilah keadaannya. Seperti inilah, tapi mama enggak. Iya. Mama masih ada benang, tuh kan. Sedangkan aku tidak ada kegiatan variatif lainnya. Malah Jadi tadinya- gini-gini doang. Mana tadinya mau bawa itu, ukulele. Iya, tadi malah mau bawa ukulele tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Apa Lagi coba sih, deh. Mama? Coba dimikir deh, udah tangan kayak gini masih sempet-sempetnya mau ngejreng gitu kan. Ada-ada aja sih mama. Syukurnya treatment pertama sampai treatment kedua hari ketiga ini berjalan dengan lancar ya Maya. Lancar aja ya. Nggak ada apa-apa, mama juga nggak ngalamin gejala apa-apa. Ya semoga besok-besok sampai treatment ketiga keempat bisa terus seperti ini ya keadaannya. Ya, terima kasih Tuhan. Ya udah, sepertinya sekarang mama pengen lanjut istirahat ya Maya. Ya, istirahat aja. Dan aku juga pengen lanjut makan dan lain-lain segala macem. Jadi segitu aja buat video kali ini. Nama aku Arvini Sidayat. Dan Mama Arvin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.
around 4 bulan ya. Seturunnya dari Sindoro udah nggak pernah syuting lagi sampai sekarang. Gejolak emosi gitu kan pas kita pertama kali lagi ngalamin ini. Ada dokter. Jadi Pak. Iya. Ya, maaf ganggu. Saya Krisna, dokter jaga. Mau jawab periksa Ibu. Gimana kabarnya hari ini? My mom is having a cancer. It is called acute leukemia. It is called acute leukemia. Contohnya adalah ini. Supportel. Supportel ini apa? Wortel cincang kayaknya deh. Ulang. Tumis. Wortel tumis ya. Cincang. Dan di sini kita masaknya pakai panci listrik ya teman-teman. Karena dan di sini kita masaknya dan di sini kita masaknya pakai panci listrik ya teman-teman. Ini kita bawa sendiri dari rumah. Aduh, dia nggak fokus lagi. Satu, ayo Mama lihatnya ke lensa, jangan ke itu. Jangan ke layar, kebiasaan suka lupa nih orang-orang. Kayak dipikir buat ngaca tahu. Nama aku Arvin Hidayat dan Mama Arvin. sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Sekali lagi deh. Enggak, sekarang. Pamitan doang. 1, 2, 3. Oke. Emang foto dulu mah sekali. Emang anaknya hati ini agak repot ya. Bukan agak. Repot banget.